Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 17 Agustus 1945. Ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa besar yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa bersejarah terlepasnya Indonesia dari penjajah. Kita semua tahu bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lah tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan ini. Namun, apakah hanya mereka berdua saja yang terlibat dalam hal ini? Tentu tidak. Perlu diketahui banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Mungkin bagi kalian yang pernah membaca atau belajar sejarah mengenai peristiwa kemerdekaan Indonesia, pasti tahu ada tokoh lain seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Latif Hendra Diningrat, Suekarni, Tadashi Maeda, Fatmawati, serta Sultan Syahrir. Namun, sebenarnya masih banyak lagi tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Tapi, apakah kalian benar-benar tahu tentang tokoh-tokoh tersebut? Atau mungkin kalian hanya mengetahui sekilas mengenai mereka? Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan mengenai siapa mereka ini, bagaimana kehidupan mereka, dan apa peran mereka dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ini. Namun, tentu kami tidak akan menjelaskan mereka semua. Kami hanya akan menjelaskan 4 tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Ahmad Subarjo. Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suerjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, memiliki gelar Mr. Indonesian. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta sempat diasingkan oleh para golongan muda ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta juga diyakinkan oleh para golongan muda bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Harapannya agar Soekarno-Hatta dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat para golongan muda yang terburu-buru pun membuat Ahmad Subarjo bertindak. Lantas, apa saja tindakan yang dilakukannya? Dan apa saja peran Ahmad Subarjo dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk segera memproklamasi. Namun, banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo maju sebagai tokoh yang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Setelah permintaan Ahmad Subarjo disetujui, Soekarno-Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Menyusun naskah proklamasi setelah mendapat izin dari Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo langsung merumuskan naskah proklamasi. Selama proses perumusan, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, salah satu tugasnya adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. 2. Soekarni.
Sukarni Kartodiwirjo adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir pada 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Blitar, Jawa Timur. Ayahnya adalah Kartodiwirjo, seorang warok yang juga penjagal dan pedagang daging sapi. Ibunya sendiri bernama Supiah. Sukarni ini dikenal sebagai sosok yang pemberani. Bahkan, ia terlibat dalam peristiwa Reklas Dengklok. Kiprah Sukarni dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1930 saat ia tergabung dalam Indonesia Muda, organisasi kemudaan Pertindo. Tahun 1935, Sukarni diangkat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Sukarni juga aktif dalam organisasi lain seperti Suruh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia. Saat tersiar kabar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda yang di dalamnya ada Sukarni kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno yang saat itu sebagai ketua PPKI menolak untuk segera mengumumkan kemerdekaan ini hingga terjadilah peristiwa Reklas Dengklok. Dan setelah teks proklamasi selesai dibuat, saat Soekarno didukung oleh Hatta mengusulkan agar semua pihak yang hadir menandatangani naskah tersebut, namun Soekarno menolaknya. Ia mengusulkan hanya 2 nama saja, yaitu Soekarno dan Hatta untuk menandatangani naskah tersebut. 3. Sayuti Melik. Sayuti Melik dikenal sebagai tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta 22 November 1908. Ia adalah putra dari pasangan Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Sayuti Melik mulai bersekolah di Sekolah Ongkoloro atau setara dengan sekolah dasar di Desa Srowolan. Pada tahun 1920, Sayuti Melik melanjutkan pendidikan di sekolah guru di Solo. Namun, pendidikannya harus berhenti karena ditangkap Belanda akibat dicurigai tergabung dalam politik. Pada tahun 1926, Sayuti Melik dituduh Belanda membantu PKI sehingga dibuang ke Bovendigul. Sampai tahun 1933, Sayuti Melik juga ditangkap Inggris pada tahun 1933 dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari wilayah Inggris, Sayuti Melik kembali ditangkap oleh Belanda dan ditahan di Selgang Tengah pada tahun 1937 sampai 1938. Setelah dinyatakan bebas, Sayuti Melik bertemu dengan Suerasti Karma Trimurti dalam kegiatan pergerakan bersama. Mereka memutuskan menikah pada 19 Juli 1938. Bersama istrinya, Sayuti Melik mendirikan koran Pesat di Semarang. Keduanya itu mengurus berbagai pekerjaan bersama. Akibatnya, ada tulisan yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Sayuti Melik dan S.K. Trimurti bergantian keluar masuk penjara. Pada tahun 1939 sampai 1941, Sayuti Melik dipenjara di Sukamiskin, Bandung, atas tindakan delik pers. Lalu, pada masa kependudukan Jepang tahun 1942, koran Pesat dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sayuti Melik juga kembali dipenjara karena dituduh menyebarkan selembaran PKI. Sayuti Melik dibebaskan menjelang hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik turut berperan dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Kemudian teks proklamasi diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Saat proses pengetikan, Sayuti Melik melakukan 3 perubahan dalam naskah proklamasi, yaitu yang pertama, kata tempo diganti menjadi tempo.
Yang kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengubahan tulisan bulan dan hari. Sayuti Melik juga menyarankan jika teks proklamasi ditandatangani Soekarno atau Bung Karno dan Muhammad Hatta sebagai Bung Hatta. 4. Latif Hendraningrat. Ya, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Lahir 15 Februari 1911 dari pasangan Raden Mas Muhammad Syahid Hendraningrat dan Raden Ajeng Herani. Ayah Latif adalah seorang Demang atau Wedana di wilayah Jatinegara yang berdarah Ningrat Jawa. Latif sendiri merupakan anggota pasukan PETA. Bahkan sebelum masuk PETA, ia sudah aktif di Pusat Latihan Pemuda atau Seinen Kongreso. Latif ini termasuk golongan muda yang mempelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Saat itu, para pemuda meminta Latif sebagai salah satu perwira PETA tertinggi di Jakarta untuk meyakinkan Soekarno-Hatta, dan terjadilah peristiwa Reklas Dengklok. Lalu, apa peran Latif dalam proklamasi kemerdekaan ini? Pertama, ia mengamankan kemerdekaan. Ya, karena pada saat itu Latif menjadi orang PETA yang paling bertanggung jawab atas keamanan Jakarta saat ia menggantikan tugas atasannya Asman Singodimedjo. Ia mengamankan halaman depan rumah Soekarno yang digunakan sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan. Ia juga menempatkan prajurit PETA pilihannya untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah itu. Ketika para tokoh telah hadir untuk mengikuti prosesi upacara proklamasi, Latif mendampingi Soekarno-Hatta menuju serambi depan. Bahkan, menurut catatan sejarah, Latif berdiri sebelah kanan Soekarno. Lalu, peran keduanya, ia mengibarkan bendera merah putih. Ya, setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, muncul dua pemuda membawa baki yang sudah ditaruh bendera merah putih di atasnya. Kedua pemuda ini mendekat ke arah Latif. Tanpa ada arahan sebelumnya, tiba-tiba Latif diberi amanat untuk mengibarkan bendera merah putih bersama dengan Suhut Sastrokusumo. Latif yang tidak bisa menolak pun memenuhi amanat tersebut. Sehingga peran Latif Hendraningrat dan Suhut dalam upacara proklamasi kemerdekaan adalah sebagai pengibar sangsaka merah putih. Keduanya juga ditemani SK Trimurti. Pada upacara bendera pertama setelah Indonesia merdeka, sangsaka merah putih dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.